Tes, tes. Oke. Oke. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, saya akan bahas soal untuk kalkulus 2 ya. Dan kita akan mulai dari modul pertama terkait dengan integral, oke. Dan untuk kalkulus 2-nya ini untuk yang kode mata kuliahnya yang mata ya, depannya ya, mata 411111, bukan yang depannya PEMA, karena untuk kalkulus ini ada dua model, untuk yang pendidikan matematika sama yang mata. Mata ini biasanya dipakai untuk di matematika murni ataupun mungkin di prodi-prodi lain ya yang pakai kalkulus. Nah, oke. So kita mulai langsung aja dari tes formatif yang pertama terkait dengan bahas dasar integral dulu. Dan perlu kalian ingat adalah integral itu adalah kebalikan daripada yang namanya turunan, atau bisa kita katakan sebenarnya integral itu adalah anti diferensial atau anti turunan. Nah, yang berarti prosesnya dibalik. Nah, jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya saya punya 4x kuadrat, maka kalau kita turunkan, ingat ya, rumus turunannya adalah dari a kali x pangkat n, kalau misalnya kita turunkan menjadi m kali kali x pangkat n min 1, sehingga ini menjadi 2 kali 4 kali x pangkat 2 kurang 1, jadinya adalah 8x. Nah, kalau misalnya dibalik ke sini, ini adalah integral. Jadi integral dari 8x itu apa? Integral dari 8x itu adalah 4x kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Nah, simpel sebenarnya, dari pangkatnya udah ketahuan bahwa kalau pangkatnya, kalau turunan itu dikurang 1, kalau misalnya kalau kalau misalnya integral itu ditambah 1. Terus kemudian kalau kita lihat dari 4 nih, kalau diturunin makin gede, sedangkan kalau diintegralin makin kecil. Kenapa? Karena di sini dikali. Berarti nanti jatuhnya adalah dibagi. Nah, cuman nggak bisa kita langsung bagi n. Nah, ada tekniknya yang dimana terkait dengan integral. Dan ingat ya, beda sama turunan. Kalau turunan kan kita tahu bahwasannya ada turunan yang anggapnya aturan berantai kan gitu ya. Terus kemudian atau chain rule. Terus kemudian pakai aturan atau rumus perkalian ataupun pembagian. Nah, di integral nggak ada kayak gitu. Jadi integral itu ya cuman basicnya adalah dari pangkat. Nah, jadi kalau misalnya kita punya fx, atau mungkin kita punya aja ya a kali x pangkat n, maka kalau kita integralkan, dia formulanya menjadi seperti ini. A per n tambah 1 dikali dengan yang namanya x pangkat n tambah 1. Nah, jadi kalau misalnya nih 8x contohnya ya, berarti 8x pangkat 1. Berarti kalau kita turunkan jadinya 8 per 1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1. Sehingga kalau kita hitung 8 bagi 2 kan. Nah, karena kan ini hasilnya 2 nih kalau kita hitung. Nah, berarti hasilnya adalah 8 bagi 2 itu 4 kali x pangkat 2. Dan sesuai kan? Nah, nah tapi jangan lupa hasil integral. Karena gini, kalau misalnya kita tahu kan bahwa 4x kuadrat kan kalau diturunin hasilnya 8x. Dan kalau misalnya kita nggak punya, kalau misalnya dia nggak punya variabel, misalnya cuma konstanta doang, misalnya nih 4x kuadrat tambah 8. Ini kalau diturunin kan hasilnya 8x ya tetap. Nah, makanya alasan kenapa kalau integral, hasil integral itu tambahin c, harus ditambahin c, karena yaitu bisa jadi di sini ada sesuatu konstanta. Nah, jadi ada konstanta sama enggak? Jawabannya sama. Nah, kalau misalnya emang enggak ada ya berarti konstantanya 0, tapi kalau emang ada pasti ada suatu nilai tertentu, ya. Dan ingat ya, integral itu enggak pakai rumus-rumusan. Kalau misalnya teknik ada, ya beda. Kalau turunan, dia kalau tekniknya cuman chain rule. Cuman kalau untuk
perkalian sama pembagian, kalau emang misalnya malas dikali, dia ada tekniknya sendiri, ada rumusnya sendiri. Nah, kalau misalnya untuk integral, dia bukan model yang kalau misalnya ada perkalian tuh ada rumusnya sendiri, pembagian ada rumusnya sendiri, dia nanti ada yang namanya teknik integral. Nah, kalau nggak salah tuh nanti di nomor 3 sama di nomor 4 ya, seperti itu ya. Oke, so mungkin untuk nomor 1 dan nomor 2 di sini, karena ini masih dasar ya kalau nomor 1 sama nomor 2. Jadi nomor 1 sama nomor 2 akan saya bikin deskripsi seperti ini pelan-pelan, tapi nanti pas di model ke soal yang udah lebih ini, nanti saya mau langsung apa namanya? skip aja gitu, langsung saya hitung hasilnya sekian 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 ya. Oke. So, untuk soal nomor 1. So, untuk soal nomor 1, integral daripada 3 per X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 3 per 2 dikurangkan dengan 1. Nah, ingat ya, ini integralnya adalah keseluruhan. Dan ini kita integralkannya terhadap X. Nah, berarti harus ada variabel X-nya dulu. Nah, tapi ingat, ini pecahan, nggak ada kan, nggak ada tuh rumus pecahan. Nah, berarti kita bisa nggak kita rubah ini dalam bentuk pangkat? Bisa. Jadinya integral daripada 3x pangkat min 3. Nah, ingat ya, kalau pangkat jadi dinaikin, masih apa namanya, sifat aturan pangkat. Kalau misalnya a pangkat min m itu sama dengan 1 per a pangkat m. Begitu juga sebaliknya, a pangkat m itu sama dengan 1 per a pangkat min m, karena kan cuma tukar posisi doang nih. Nah, ditambah dengan 2x pangkat 3 per 2 dikurang 1. Nah, di sini satunya ini kan gak ada x-nya nih, padahal sebenarnya ada. Nah, yaitu adalah x pangkat 0. Nah, dx. Makanya kalau misalnya kita ingat lagi, kalau turunan, kalau cuman konstanta, dia habis. Karena apa? Karena nggak ada variabel. Nah, berarti kalau misalnya kita, atau misalnya turunan 2x, kalau diturunin kan hasilnya cuma 2 tuh. Karena di sini x-nya 1. Kalau saya habisin 1 ya berarti tinggal x-nya doang yang hilang, 2-nya enggak. Begitu juga sebaliknya, berarti kalau kita integralkan dari suatu konstanta, tinggal kita tambahin variabelnya aja boleh. Itu kalau mau versi langsungnya ya. Ya sudah, kita lanjut lagi, berarti ini langsung kita integralin ya. 3 per min 3 tambah 1 kali x pangkat min 3 tambah 1 ditambah dengan yang namanya 2 per 3 per 2 tambah 1 X pangkat 3 per 2 3 per 2 ditambahkan dengan 1 dikurang 1 per 0 tambah 1 kali X pangkat 0 tambah 1 tambah C. Nah, ini hasilnya berapa? Min 2 ya, ini yang saya bulatin biru hasilnya min 2. Kemudian kalau yang hijau ini jawabannya 1. Kalau yang ini berapa? Berapa coba? Ya, 3 per 2 ditambah 1. Atau mungkin ini pakai ungu aja kali ya. Oke. 3 per 2 ditambah 1. Ini kan sama aja kayak ngitungnya per 2. Ini kan 1 per 1 ya. Jadinya 2. 3 tambah 2. Jadi jawabannya adalah 5 per 2. Jadi ini jawabannya adalah 5 per 2. Ya udah, kita hitung 3 per bagi min 2 berarti min 3 per 2. X pangkat min 2 ditambah dengan, nah berapa nih? 2 dibagi 5 per 2. 2 per 5 per 2 ini sama aja kayak 2 bagi 5 per 2. Dan ingat, yang namanya pecahan itu kan ketika kau dibagi, kita rubah dalam bentuk perkalian. Sehingga jadinya 2 kali 2 per 5. Maka jawabannya adalah 4 per 5. So, berarti ini adalah 4 per 5 kali X pangkat 5 per 2 dikurang dengan 1 bagi 1, 1 X pangkat 1. Ya udah, berarti langsung aja saya bikin X aja. Dan jangan lupa ditambahkan dengan C.
Nah, di sini C-nya nggak tahu ya emang. Kalau emang mau tahu C-nya, nanti ada informasi tambahan tersendiri. Kayak misalnya ketika pas kita masukin daripada ini, nanti hasilnya misal X-nya 0 nih. Ternyata nanti kalau kita masukin X-nya 0 jawabannya 10. Nah, nanti kan ketemu tuh jawabannya C-nya berapa. Seperti itu ya. Nah, jadi mana jawaban yang mendekati atau yang pasti bukan mendekati, pasti sama. Kalau sampai mendekati nggak mungkin karena ini jawaban pasti ya. Oke, jadi nomor satu jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, jadi begitu ya. Hati-hati dalam pengerjaan integral, apalagi kalau emang udah bentuknya pecahan, bukan bentuk yang basic. Bukan bentuk yang basic lagi kayak misalnya pangkatnya pangkat bilangan bulat. Kalau bilangan bulat kayak yang 3x pangkat min 3, I think itu mudah ya, karena nggak perlu ribet-ribet banget ngitungnya. Oke, yuk kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 kita punya informasi bahwa saja. Nah, ingat ya, kita langsung rubah dalam bentuk pangkat. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Dasarnya dari mana? Akar pangkat N dari A pangkat M ini adalah A pangkat M per N. Ini kan pangkat 1, ini kan pangkat 2. Ya kan, akar kuadrat, akar pangkat 2 dari X pangkat 1 itu sama dengan X pangkat 1 per 2. Ini saya tulis saja nih, X pangkat setengah dikali dengan 1 kurang X pangkat 2 dx. Loh, ini ada pangkat begini. Nah, kan nggak ada perkalian, gimana nih ngerjainnya? Nah, ingat, selama ketika kalau ada pangkat dan pangkatnya bisa dihasilin, hasilin dulu aja. Nah, berarti ini apa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 1 dikurang dengan 2x tambah dengan x kuadrat dx. Nah, kalau udah, ya ini bisa dikali nggak? Oh, bisa dikali, nggak ada masalah. X pangkat setengah dikurang dengan 2 kali X pangkat 1 tambah setengah. Ingat ya, pangkat kalau dikali bilangan berpangkat, pangkatnya ditambahin. Jadi ditambah dengan X pangkat 2 ditambahkan dengan setengah. Nah, dx. Ya sudah, berarti integral. Jadi bentuk ini sebenarnya sama kayak integral daripada X pangkat setengah dikurang dengan 2X pangkat 3 per 2. Nah, hitung sendiri ya. Tambah dengan X pangkat 5 per 2 dx. Barulah di sini kita turunkan. Jadinya 1 per 1 per 2 tambah 1 X pangkat 1 per 2 tambah 1 dikurang dengan 2 per 3 per 2 tambah 1 kali X pangkat 3 per 2 tambah 1 ditambah dengan 1 per 5 per 2 tambah 1 X pangkat 5 per 2 tambah 1 ditambah dengan C. Ya udah, ini yang saya lingkarin warna oranye, jawabannya adalah 3 per 2. Nah, kemudian kalau yang hijau di sini, ini jawabannya adalah 5 per 2. Terus yang coklat ini jawabannya adalah 7 per 2. Nah, ini saya langsung aja ya, hitung hasilnya aja. Ini jawabannya adalah 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dikurang dengan 4 per 5 X pangkat 5 per 2 ditambah dengan 2 per 7 X pangkat 7 per 2 ditambahkan dengan C. Maka jawabannya adalah yang C, seperti itu ya. Nah, untuk yang ini I think sebenarnya nggak jauh beda ya. Kalau ini yang hitungnya gimana? Ya berarti 2 dibagi 5 per 2 sama dengan 2 kali 2 per 5. Jawabannya adalah 4 per 5. Seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung. Kalau emang misalnya lupa, mungkin boleh di review lagi cara menghitung pecahan. Atau kalau enggak ya pakai kalkulator. Ya silakan. Tapi masalahnya kan ketika ujian nggak boleh ya. Karena ini adalah hitungan dasar ya. Karena yang dipentingkan di kalkulus adalah untuk tekniknya, bukan
di sininya, makanya nggak boleh open kalkulator ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 3 terlebih dahulu. Nah, kenapa nomor 3 ini saya nggak gabungin kayak tadi? Karena ini barulah di nomor 3 ini barulah kita menggunakan teknik integral. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, apa namanya? Coba kita ini dulu. Integral x kuadrat. Oke, ini kita rubah dalam bentuk pangkat deh. Dikalikan dengan 3 kurang x pangkat setengah. Ya. 3 kurang x pangkat setengah. dx. Nah, permasalahannya adalah dari soal ini, kenapa? Ya, ini beda sama nomor yang nomor 2. Kalau di nomor 2, di sini pangkat 2, ini pangkat setengah. Oke, pangkat 2 di sini yang tadi di nomor 2 itu bisa kita jabarin. Tapi kalau akar bagaimana? Bisa nggak dijabarin? Pangkat pecahan hasilnya berapa? Nggak bisa. Nah, so berarti apa? Ini nggak bisa dikaliin. Nah, sehingga perlu yang namanya teknik integral. Nah, biasanya untuk teknik integral itu ada 2 yang biasa saya pakai ya, atau mungkin yang baru saya tahu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tahu boleh share aja pengalamannya di kolom komentar. Teknik integral ada yang substitusi, ada yang parsial. Nah, yang namanya substitusi berarti nanti akan ada permisalan. Kalau ini pakai permisalan tanpa rumus ya, tanpa rumus khusus. Kalau ini pakai rumus khusus, integral u dv itu harus kita rubah jawabannya menjadi yang namanya u kali v dikurangkan dengan integral v kali du. Nah, kira-kira jawabannya sama apa enggak? Jawaban ujungnya sama, ujungnya. Tapi hasil perhitungan sementaranya beda. Bedanya di mana? Nah, gini. Kalau disubstitusi, mungkin ini saya tulisnya saya underline untuk di bagian depannya aja ya. Nah, seperti ini nih misalkan. Nah, ini kan ada ada angkanya nih. Nah, ada angka nih. Nah, bedanya adalah kalau disubstitusi bagian yang hijau itu nggak ada tambahan variabel. Jadi polos seperti ini. Min 2/7, min 12/2, min 6, min 2/7, 7/2, 12/5, min 1. Nah, itu pakai substitusi. Kalau pakai parsial, itu nanti jawabannya bukan min 2/7 doang. Bisa jadi min 2/7 X. Nah, jadi biasanya ada embel-embel di depannya ya, berupa variabelnya. Jadi kalau misalnya variabel X ya depannya itu bisa tambahannya ada X kuadrat, X pangkat 3. Nah, hasilnya seperti itu kalau untuk parsial. Makanya kalau dilihat dari sini, ini pakai apa? Sudah jelas pakai teknik substitusi. Dan kalau di bukunya juga sudah dijelaskan ini pakai substitusi. Nah, karena namanya substitusi pakai permisalan, berarti namanya memisalkan itu bebas, nggak ada aturan. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat soal nomor 3 ini persis banget dengan contoh soal yang ada di materi bukunya. Nah, cuman di sini saya kurang suka pakai metode yang dari bukunya permisalannya ya. Jadi mungkin ini saya bahas pakai 2 cara. Cuman nanti kalau nomor 4 sama nomor 5 saya bakal jawabnya pakai cara atau yang biasa saya pakai aja ya. Ini yang pertama adalah misal. Nah, kalau di sini yang biasa saya kerjain biasanya misalnya adalah kan di sini yang nggak bisa dijabarin kan adalah 3 kurang X-nya. So, berarti yang saya mau misalin dalamnya aja nggak apa-apa, boleh. Jadi misal U sama dengan 3 kurang X, sehingga apa? Nah, ini kita turunkan langsung. DU sama dengan
min 1 dx. Karena turunan 3 kan 0. Min x kalau diturunin hasilnya kan min 1. Nah, karena ini diturunkan terhadap x jadinya adalah dx. Nah, berarti bisa kita katakan bahwasanya kan ini kita mau rubah dalam bentuk u ceritanya. Berarti dx x di sini ini nanti secara keseluruhan ini harus dirubah dalam bentuk u. Jadi udah nggak ada x lagi. Sehingga dapat disimpulkan berarti ini kan dx sama dengan du per min 1. Berarti dx-nya sama dengan min du. Nah, kalau udah misalnya begini, coba kita rubah dulu. Apakah semuanya bisa menjadi dalam bentuk u sekaligus? Oke. Jadi kita lanjutin lagi. Berarti integral daripada x kuadratnya, karena belum kita apa-apain ya kita tulis saja x kuadrat. Ini karena 3 kurang x-nya jadi u, berarti di sini udah langsung dalam bentuk u pangkat setengah. Dan dx-nya itu apa? Min du. Nah, di sini kalau kalian perhatikan apa? Ya, x kuadratnya di sini nggak hilang, nggak bisa habis. Karena biasanya tuh nanti dibawa, kalau misalnya nih ternyata di bawahnya ada x kuadrat. Nah, maka habis. Nah, karena berhubung ini cuman seperti ini dan ada x kuadrat seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah nggak bisa dikerjain? Simple. Dari kalimat yang di sini aja bisa kita otak-atik lagi kan? Nah, berarti dari sini u sama dengan 3 kurang x berarti apa? Ya, x sama dengan x-nya pindah ke kiri. Jadi plus 3-nya tetap. U-nya pindah ke kanan jadi minus. Nah, jadi fungsi ini atau integral dari ini itu sama aja kayak 3 kurang u kuadrat dikali dengan yang namanya u pangkat setengah. Ini depannya saya taruh min di sini aja ya langsung ya. Nanti jawabannya diminin atau mungkin mau minnya di depan aja nggak apa-apa. Atau tulis aja deh nggak apa-apa, min du dulu, tulis aja dulu min du. Karena ini kan belum kita kaliin atau belum kita jabarin. Nah, ya udah kita jabarin nih. Berarti ini hasilnya adalah 9 kurang 2u tambah u kuadrat dikali dengan u pangkat setengah dikalikan dengan min du. Nah, berarti ini integral daripada, nah minnya langsung kita kaliin aja sekaligus. Jadi berarti min 9u pangkat setengah. Ya. Karena kan 9 kali u pangkat setengah kali minus jadinya minus 9u pangkat setengah. Dikurang dengan, ini ditambah ya berarti ya. Ditambah dengan 2u pangkat 3/2. Karena 1 tambah setengah ya. Ingat kalau bilangan berpangkat kalau dikali pangkatnya ditambah. Terus kemudian dikurang dengan u pangkat 5/2. Karena 2 tambah setengah itu kan 2 setengah. Dalam bentuk pecahan itu 5/2. Nah, ini du. Barulah di sini bisa kita integralkan. Ya udah, berarti min 9 per, nah ini langsung aja ya. Ini kan setengah tambah 1 nih. Berarti jadinya 3/2. Ya, balik lagi ke dasarnya. Min 9 per setengah tambah 1 dikalikan dengan u pangkat setengah tambah 1, 3/2. Ditambah dengan 2/5/2, u pangkat 5/2 dikurang dengan 1/7/2 kali u pangkat 7/2 tambah c. Sehingga ini hasilnya adalah min 6 kali u pangkat 3/2. Berarti apa u-nya? Nah, langsung masukin aja ya. U-nya apa tadi? 3 kurang x pangkat 3/2 ditambah dengan 4. Ini tuh dulu. Bentar. Sorry. Wait. Oh, sorry. Ini jadinya min 6 ya. Kok saya salah nuliskan jadinya. Oke, jadinya min 6 ya. Min 6u, ini jadinya 6u, ini 6. Jadinya ini kalau dihitung jadinya adalah 12/5. Nah, plus 12/5
U-nya adalah 3 kurang X pangkat 5/2 dikurang dengan 2/7 3 kurang X pangkat 7/2 tambah C. Mana jawaban yang sama persis? Ternyata tidak ada ya. Jadi jawabannya adalah oke. Jadi ini pengetahuan umum aja. Kalau mau ngerjain parsial tetap aja nanti jawabannya sama, cuman butuh waktu yang lebih lama. Kalau kita tahu bahwasannya di sini ini pasti pakai substitusi nih. Kalau ngerjain parsial nanti kan depannya ada dalam bentuk ada X kuadrat seperti itu. Nah, nanti harus otak-atik lagi tuh bagaimana caranya supaya biar hasilnya sama. Nah, jadi kalau ini soalnya kalau bentuk jawabannya seperti ini sudah bisa dipastikan itu pakai substitusi. Dan di bukunya juga dijelaskan cuma pakai substitusi doang, nggak pakai parsial ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah min 2/7 3 kurang X pangkat 7/2 tambah 12/5 3 kurang X pangkat 5/2 terus dikurang dengan 6 kali 3 kurang X pangkat 3/2 tambah dengan C. Ya, jadi jawabannya itu. Nah, sekarang saya nggak mau lanjut dulu ke nomor 4 karena di sini yang cukup menarik adalah ya, benar sekali. Bahwasannya kan tadi saya udah bilang bahwa ada 2 cara pendekatannya. Yang kedua, kalau pakai cara bukunya, mungkin takutnya kalian nggak paham nih bukunya kok tiba-tiba dapatnya seperti ini gitu kan ya. Nah, jadi gini, kalau di bukunya dimisalinnya itu adalah bukan, kalau saya kan misalin dalamnya doang nih, karena saya maunya lebih gampang gitu ya. Karena kalau yang dimisalin di dalamnya ini kan jatuhnya adalah kita cuma tinggal kita menurutkan tadi kan U sama dengan ini. Berarti nanti DU sama dengan ini. Nah, jadi ketika saya mengerjakan daripada turunannya, saya nggak perlu repot-repot. Nah, jadinya kan U sama dengan 3 kurang X. Atau gini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gitu kan ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalnya kalau misalnya ini kita paksa DU sama dengan, ini kan ribet kan jatuhnya. Karena kita harus ini. Nah, jadi cara ngakalinnya supaya biar nggak terlalu jatuhnya jomplang-jomplang banget sama cara yang satunya lagi. Ini kita kita kuadratkan dulu. Jadinya adalah U kuadrat sama dengan 3 kurang X. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya X sama dengan 3 kurang U kuadrat. Nah, beda sama yang tadi. Kalau tadi karena berhubung U-nya gampang, makanya saya turunin U-nya aja langsung. Kalau di sini karena berhubung saya menurunin U-nya susah. Nah, jadi sebenarnya bukan nggak bisa, tapi susah. Nah, kenapa susahnya? Kalau misalnya U sama dengan 3 kurang X pangkat setengah, itu kalau saya turunin DU sama dengan setengah kali 3 kurang X pangkat min setengah. Terus kemudian dikalikan dengan yang namanya min 1. Nah, berarti ini nanti jawabannya ini dx ya, ada dx-nya. Ini pakai aturan berantai. Sehingga jawabannya adalah min daripada 1/2 akar 3 kurang X dx. Nah, berarti bisa kita simpulkan apa? Dx-nya sama dengan, nah ini kan berarti kan dikali dengan ini dong ya kan. Jadinya dx-nya sama dengan minus 2 kali akar 3 kurang X du. Seperti itu ya. Nah, kalau ini, kalau misalnya kita mau turunkan, ini turunkan X terhadap U. Berarti dx sama dengan apa? Min 2U pangkat 1 du. Nah, ya kan? Dari sini berarti apa? Ya. Dari sini kalau dx-nya kita udah dapat nih min 2U du. Nah, untuk di sini udah dalam bentuk U. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan X-nya? Oh, ini udah dalam bentuk X. Ya udah. Jadi dari sini kita bisa lanjut langsung ke bawah.
Nah, bisa lanjut langsung ke bawah. Nah, ya udah berarti integral. Nah, kan kalau kita tulis dulu kan x kuadrat kali u. Dx-nya apa? Min 2u du. Nah, pertanyaannya adalah x-nya kan belum berubah. Ya, kita masukin dulu berarti. X-nya apa? 3 kurang u kuadrat kali u kali dengan min 2u du. Ya sudah. Kita ini pangkat 2 ya, jangan lupa, sorry. Sehingga ini hasilnya apa? 9 kurang dengan 6u pangkat 2 tambah u pangkat 4 dikalikan dengan min 2 u kuadrat apa? Du. Sehingga ini jadinya apa? Min 18 u pangkat apa nih? U pangkat 2 dikurang dengan 6 u pangkat 4 ditambah dengan ini tambah ya jadinya. Dikurang dengan 2u pangkat 6 du. Nah, bedanya apa? Nah, kalau di sini karena kita misalnya u kuadrat. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalnya ketika misalnya kita mau rubah ini dalam bentuk u kuadrat berarti apa? Nah, di sini kalau misalnya kita mau integralkan langsung misalnya yang pasti nanti kita harus rubah dalam bentuk kayak gini lagi ya. Jadi misalnya nih, oke, min 18/3 u pangkat 3 ditambah dengan 6/5. Sorry. Kok ini 6 sih? Harusnya 12 ya, sorry kan karena udah dikali 2. 12 12 ya. 12 per 5 u pangkat 5 terus kemudian dikurang dengan 2/7 u pangkat 7 tambah c. Nah, biar nggak perlu repot-repot lagi, ya kan? Karena kita udah tahu bahwasannya di sini kalau misalnya u kan itu sama aja kayak 3 kurang x pangkat setengah kan. Nah, ya udah. Berarti ini nanti belakangan dulu aja ya. Oke. Jadi ya langsung aja kita bikin berarti min 6 u-nya adalah 3 kurang x pangkat setengah dipangkatkan 3 ditambah dengan 12/5 3 kurang x pangkat setengah dipangkatkan 5 dikurangkan dengan 2/7 3 kurang x pangkat setengah dipangkatkan 7 tambah c. Sehingga jadinya jawabannya adalah pangkat, kalau dipangkatin pangkatnya dikali. Jadinya 3 kurang x pangkat 3/2 ditambah dengan 12/5 3 kurang x pangkat 5/2 dikurang dengan 2/7 kali dengan 3 kurang x pangkat 7/2 tambah dengan c. Jawabannya sama nggak sama yang di sini? Oh, sama kan? Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang namanya teknik substitusi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang tadi misalkan oke, ini kan tadi kita merubah dia jadi x sama dengan, kemudian x-nya kita rubah, terus kemudian kita turunkan terhadap u. Nah, tadi kan ada tuh ya. Tadi kan ada kalau misalnya bahwasannya ini kan begini ya. Nah, ya udah, berarti dx-nya adalah seperti ini dengan yang dimana kita misalin u-nya seperti ini nih. Nah, kalau tadi kan u-nya kita misalin seperti ini tanpa perlu kita kuadratkan. Oke. Bagaimana kira-kira jawabannya? Apakah ada berpengaruh? Kan gitu ya. Ya sudah. Berarti kalau misalnya ini kita masukkan jadinya integral daripada x-nya tadi kita pakainya adalah ini kan x kuadrat nih, ya kan? Tapi di sini yang dibahas cuman ini. Oke, x-nya tadi kita pakai adalah 3 kurang u ya. 3 kurang u pangkat 2 kali dengan u, gitu ya. Dikali dengan dx-nya adalah
min 2. Nah, akar tadi ini apa? Ini kan U kan? Jadinya min 2U DU. Sebenarnya nggak jauh beda sama kayak yang tadi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau oke, sorry, berarti ini bukan 3 kurang U, melainkan 3 kurang U kuadrat ya, sorry. 3 kurang U kuadrat. Karena kan ini X sama dengan ya, bukan X kuadrat sama dengan, melainkan X sama dengan. Nah, X-nya adalah 3 kurang U kuadrat pangkat 2 kali U kali min 2 UDU. Ternyata sama nggak? Sama aja. Nah, jadi yang membedakan adalah proses di permisalannya. Nah, jadi tinggal tergantung kalian mau lebih prefer ke permisalan yang mana. Terus ketika pas mau misalnya yang ini kalian mau turunkan terhadap apa? Mau turunkan terhadap U boleh, mau terhadap kayak gini kan ini berarti bikin DU-nya langsung begini. Atau misalnya mau kayak yang tadi ya, yang kita misalin dulu kita bikin dulu jadi U kuadrat sama dengan ini, X sama dengan nanti diturunkan terhadap U boleh aja, nggak ada masalah kok ya. Oke, jadi di sini udah bisa dipastikan 3, 4 sama 5-nya ini nanti pakai teknik integral substitusi. Nah, cuman pengerjaannya kalau misalnya kalian mau ngerjain permisalannya beda itu dipersilakan. Yang penting nanti pasti hasil akhirnya sama dan udah terbukti ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, nomor 4 dulu pelan-pelan. Nah, di sini kan udah ketahuan ya pasti mana yang dimisalin. Ya, yang dimisalin adalah, nah ini ingat ya, kalian mau misalkan ininya sekaligus diperbolehkan ya. Cuman saran saya kalau mau misalin mendingan misalin itu bagian dalamnya aja deh ya. Oke. Misal U sama dengan X pangkat 3 kurang 1. Berarti DU-nya sama dengan 3X kuadrat DX. Karena min 1 kan kalau diturunin terhadap X hasilnya 0. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwasanya adalah DX sama dengan DU per 3X kuadrat. Ya udah, langsung lanjut. Berarti integral X kuadrat kali dengan akar U dikali dengan DX adalah DU per 3X kuadrat. Nah, kalau kalian lihat ternyata ini malah habis. Nah, that's why kenapa saya lebih milih ini, karena biasanya kalau ini lebih gampang habis, atau bisa langsung dihabisin seperti itu. Jadi integral ini sama aja kayak sepertiga kali U pangkat setengah DU. Nah, sepertiga ini kan karena DU per 3 ya. Jadi sepertiga U pangkat setengah karena akar U. Sehingga langsung aja 1/3 per setengah tambah 1 jadinya 3/2 U pangkat 3/2 tambah C. Sehingga ini kalau dihitung adalah 1/3 dikali 2/3 jadinya 2/9. 2/9 U pangkat 3/2 tambah C. Atau bisa kita substitusikan balik, U-nya adalah X pangkat 3 kurang 1 pangkat 3/2 tambah C. Jadi jawabannya adalah yang domba. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Jadi nomor 4-nya kita hapus. Untuk soal nomor 5. Nah, ini juga sama nih. Langsung aja ya. Berarti misal U sama dengan, nah U-nya sama dengan 3X X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 1. Sehingga DU-nya sama dengan 3X kuadrat tambah 6X DX. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya DX-nya adalah DU per 3X kuadrat tambah 6X. Ya udah, dari sini langsunglah kita rubah. Berarti integral daripada X kuadrat tambah 2X. DX-nya diganti jadi apa? DU per 3X kuadrat tambah 6X. Sorry, 6X begini per akar U. Nah, berarti integral dari apa? Nah, ini habis sebenarnya. 1, ini 3.
Dan ingat, ini kan sama aja kayak U pangkat setengah kan. Nah, berarti integralnya ini setara dengan yang namanya 1/3 kali U pangkat min setengah, karena pangkatnya naik, dikalikan dengan DU. Nah, kenapa? Karena ini jadi 1 ini 3, karena ini kan yang bawahnya ini adalah kelipatan 3. 3 kali X kuadrat hasilnya adalah 3X kuadrat. 3 kali 2X hasilnya adalah 6X. Nah, atau kalau misalnya mau lebih rinci lagi, tuh penulisannya begini nih. 1 per, ini saya bikin 1 per aja ya. Nah, karena kan DU nya kan nggak perlu dihitung. 3X kuadrat tambah 6X, ini kan jadinya X kuadrat tambah 2X, dikali dengan 1/3 kali X kuadrat tambah 2X, alias difaktorin. Habis. Jadi jawabannya apa? 1 sama 3 kan? Ya sama aja. Ya udah, kita tinggal integralkan 1/3 per setengah kali U pangkat setengah. Karena ingat ya, ini per pangkatnya min setengah ditambah 1, hasilnya adalah setengah, ditambah dengan C ini. Jadi hasilnya adalah berapa? 2/3 kali U pangkat setengah tambah C. Atau bisa kita tulis 2/3 kali U nya adalah X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 1 pangkat setengah tambah C. Atau kalau mau nulisnya begini juga boleh. 2/3 akar kuadrat daripada X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 1 tambah C. Ya udah, jawabannya ternyata adalah yang C ya, 2/3 X pangkat kali X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 1 pangkat setengah ditambahkan dengan C. Ya udah, so kita langsung lanjut aja ke tes formatif yang kedua, karena tes formatif kedua ini sebenarnya cuma 3 soal. Nah, jadi kalau saya bisa videonya takutnya kependekan videonya si tes formatif keduanya, jadi saya gabung aja dengan tes formatif ke 1. Nah, kita hapus untuk tes formatif yang pertama ya. Jadi ini terkait dengan tekniknya terlebih dahulu. Nah, karena apa? Karena kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua terkait dengan aplikasinya. Turunan fungsi aljabar pasti ada aplikasinya seperti apa. Ini juga sama. Nah, kalau dilihat daripada si soal ini, dy per dx ini sama dengan ini. Maka y sama dengan 2. Kalau jadi dikasih tahu bahwa kita punya informasi bahwasannya kalau misalnya x-nya 0 itu y-nya 2. Nah, terus juga kita punya informasi bahwa persamaan diferensial atau hasil turunan daripada fungsi y terhadap fungsi x gitu ya. Itu adalah ini. Jadi kalau misalnya kita tulis dy per dx itu sama dengan X kurang 1 pangkat 3, atau bisa kita tulis ulang menjadi dy sama dengan apa? Ya, X kurang 1 pangkat 3 dx. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya supaya dapat y? Nah, kita integralkan satu-satu. Integralkan kiri, integralkan kanan. Ya udah, yang di sebelah kiri kita integralin terhadap y. Ya, kalau di sebelah kanan kita integralin terhadap X. Ya sudah, berarti kalau integral Y hasilnya apa? Ya, Y dong ya kan? Y sama dengan apa? Nah, kalau di sini kita lihat apa? Ya, kita nggak bisa langsung integralin. Kenapa? Karena ini kita lihat bentuknya. Oh, ternyata dalam bentuk seperti ini. Nah, ini kita harus gunakan permisalan. Misal U sama dengan X kurang 1, berarti DU nya sama dengan 1 dx, berarti dx nya sama dengan DU. Nah, berarti dari sini langsunglah integral daripada apa? Y berarti integral daripada ini. Daripada ini langsung, berarti U pangkat 3 DU. Berarti apa? Y sama dengan 1/4 U pangkat 4 tambah C, alias berarti Y sama dengan 1/4 kali dengan X kurang 1, karena U nya kan X kurang 1 pangkat 4 ditambahkan dengan C. Nah, di sini C nya kita nggak tahu, sedangkan di sini ada jawabannya. Ya, that's why kenapa kita butuh ini. Ya, katanya ketika X nya sama dengan 0 maka Y nya sama dengan 2. So berarti
Y sama dengan 2 ketika kita masukin X-nya sama dengan 0 kan. Oke, berarti 1/4 kali 0. Nah, jadinya ini 0 kurang 1/4 ditambah dengan C sama dengan 2. Nah, berarti apa nih? 1/4 kali min 1/4. Jadi 1/4 nih. Ya. Tambah dengan C sama dengan 2. Berarti C-nya sama dengan 2 dikurangkan dengan 1/4. Nah, berarti C-nya sama dengan apa? Nah, ini kan jadinya berarti per 4, 8 kurang 1. Berarti C-nya adalah 7/4. So, berarti dapat disimpulkan bahwa versi lengkap dari persamaan fungsi Y-nya itu adalah Y sama dengan 1/4 dikalikan dengan yang namanya X kurang 1/4 ditambahkan dengan yang namanya 7/4. Maka jawaban dari soal nomor 1 tes formatif kedua adalah yang C. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor satunya. Ya, oke. Nah, jadi untuk nomor 2, sekarang soal cerita ya. Nah, untuk soal nomor 2 sebenarnya ini adalah aplikasi daripada integral di materi fisika ya, karena ini terkait dengan gerak lurus atau gerak vertikal ke atas, yang dimana kita punya informasi bahwasanya di soal ini kita punya informasi bahwa kita punya kecepatan awal. Nah, alias kita punya V inisial atau V0 juga boleh, atau V1 boleh, sama dengan 96 kaki per detik. Oke, 96 kaki per detik atau kaki per sekon, atau F per S aja ya. F ini kaki gitu ya. F itu feet kaki, dan detik S ini adalah sekon alias detik. Dan kemudian ditanya adalah H maksimum dengan ketentuan bahwasannya gaya gravitasi atau percepatan gravitasi atau A-nya itu adalah 32. Itu bukan kaki per detik ya, melainkan kaki per detik kuadrat. Nah, jadi ini informasinya ini kurang tepat, harus ada kuadratnya. Nah, kalau udah gimana nih supaya dapat H maksimum? Nah, ini kan kalau misalnya kita dalam matematika kan berarti kalau namanya ketinggian itu kan adalah terkait dengan Y ya. Berarti Y max-nya ini itu berapa sih? Nah, gitu ya. Nah, ini Y maksimum ya. Y maksimumnya ini berapa sih? Berapa kaki gitu ya. Ya sudah, berarti kan gini. Kalau semisal gitu ya, ketika kita mau mencari, kan kita tahu bahwasannya kan kalau ini logikanya begini. Ini posisi, ini kecepatan, ini percepatan, ya kan? Nah, karena kita tahu bahwasannya karena ini bukan gerak lurus yang beraturan, berarti karena gini, dari sini kan kita udah tahu bahwasannya ada yang namanya percepatan ya, dari sini nih, dari soal ini. Dan kita tahu bahwasannya definisi percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Jadinya A sama dengan delta V per delta T. Itu definisi daripada percepatan. Nah, sekarang kalau misalnya ini berarti A sama dengan Vt kurang V0 per T. Dari sini berarti makanya kenapa ada rumus Vt sama dengan V0. Ini kan berarti Vt, V0-nya pindah jadi plus, tambah dengan A kali T. Nah, dari rumus inilah ya, ini Vt ya, sorry ya, ini Vt. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya, dari sini berarti, nah, apakah kita perlu pakai rumus ini? Sebenarnya enggak. Karena dari sini nih kita tahu bahwasannya nilai daripada percepatan itu di sini selalu konstan, 32 feet per sekon kuadrat. Berarti nilai A-nya ini adalah seperti ini. Dan ingat, percepatan itu tidak tergantung terhadap waktu. Ya, jadi fungsi kalau misalnya kita bikin A dalam kurung T itu sama dengan tetap 32. Jadi nggak dipengaruhi oleh waktu. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat dari sini nih, kalau ke bawah itu kita pakai turunan, ini kalau ke atas pakai integral, seperti itu. Sehingga
Bagaimana untuk mencari ini kan tinggi maksimum ada hubungan sama posisi. Berarti kalau misalnya kita mau nyari posisi alias Y-nya itu kita atau mungkin ST gitu ya. Ini ST, ini adalah VT. Berarti kita cari VT-nya dulu. Di mana VT ini adalah integral daripada fungsi AT DT. Berarti VT-nya sama dengan apa? 3 integral daripada 32 dt, berarti VT-nya ini sama dengan 32T. Nah, karena kita tahu bahwasanya berarti kecepatan fungsi kecepatan itu adalah 32T. Tapi masalahnya kita punya kecepatan awal. Sehingga rumus yang lebih versi fullnya lagi adalah VT sama dengan 32T tambah dengan 96. Nah, makanya kenapa ketika kita bahas di sini, makanya kenapa VT sama dengan V0 tambah AT, karena basic dari sini. Karena pasti ada V0 ya kan, pasti ada dasarnya terlebih dahulu dengan T tertentu, maka ya udah langsung 96. Ya udah, lanjut lagi. Karena kita tahu bahwasanya untuk mencari fungsi posisi terhadap waktu itu adalah integral daripada VT dt. Nah, berarti ST sama dengan integral daripada 32T tambah 96. Ini adalah DT. Berarti ST-nya ini sama dengan 32 per 2 T kuadrat tambah 96T. Jadi ST-nya sama dengan 16T kuadrat tambah 96T. Nah, atau gini, sorry ini ada yang salah nih. Atau gini nih, kita tahu bahwasanya kan mungkin ini saya mau lebih proper lagi aja. Kan gini ya, kita tahu bahwa kan kalau kita integralkan tambah C nih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan C-nya? Nah, dari sini kita sudah punya informasi daripada si soal di sini bahwasanya ketika jadi di awal ketika T-nya sama dengan 0, itu V-nya sama dengan 96 F per S. Berarti di sini langsung kita dapat simpulkan, berarti V0 sama dengan 32 kali 0 tambah C. Di sini adalah 96 sama dengan 0 tambah C, berarti C-nya adalah 96. Makanya disimpulkanlah bahwasanya VT sama dengan 32T. Tapi ingat, ini minus. Kenapa minus? Karena yang namanya ke atas percepatannya itu menjadi diperlambat. Ya kan? Karena kan kalau namanya ke atas kan makin lama makin lambat, bukan makin cepat kan? Ya udah. Berarti ini jadinya adalah min 32T tambah 96. Ya udah, barulah kita lanjutin lagi tadi. ST sama dengan integral VT dt. Nah, berarti ST-nya sama dengan minus integral daripada minus 32T tambah 96 dt, yang kalau misalnya ini kita integralkan hasilnya adalah minus 32 per 2 T kuadrat tambah 96 per 1 kali T pangkat 1 tambah C. Nah, ST-nya sama dengan minus 16T kuadrat ditambah dengan 96T tambah C. Nah, perlu nggak kita nyari C-nya biar lengkap? Nah, nggak perlu. Kenapa? Karena gini, ingat, ini terkait dengan fungsi kuadrat. Namanya fungsi kuadrat itu kan kalau nggak bentukannya, kalau nggak begini atau begini kan. Nah, kalau begini biasanya kalau misalnya A-nya lebih kecil daripada 0. Kalau ini A-nya lebih besar daripada 0. Nah, make sense dong ya, kan tinggi maksimum bentukannya harusnya logikanya seperti ini, dan terbukti bahwasanya dari sini A-nya sama dengan min 16, B-nya sama dengan 96, dan C-nya sama dengan C. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencari dia maksimum? Apakah perlu kita pakai aplikasi turunan? Boleh, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita pakai basic daripada ini, yang namanya ketika ini maksimum, ya kan? Namanya fungsi kuadrat itu kalau maksimum ini kan adalah XP, YP dong. Yang dimana XP-nya ini adalah min B per 2A. Nah, nanti untuk YP-nya bagaimana? YP-nya ya berarti tinggal kita masukin aja YXP, ketemu nanti jawabannya.
Ya udah, berarti dari sini kita cari dulu bagaimana terkait dengan XP-nya atau TP ya, berarti di sini. TP sama dengan min B per 2A. Berarti TP-nya sama dengan min daripada 96 per 2 kali min 16. Jawabannya adalah 3 sekon. Berarti kesimpulannya adalah Y maksimum atau Y puncak itu sama dengan minus 16 kali dengan. Nah, di sini perlu nggak nyari Y-nya sama dengan 0? C-nya perlu ternyata, karena kita harus nyari C. Nah, dari sini juga kita sudah punya informasi bahwasanya dari permukaan bumi. Berarti pada saat T-nya sama dengan 0, posisinya masih 0. Berarti kesimpulannya adalah S0 itu sama dengan min 16 0 kuadrat tambah 96 kali 0 tambah C. 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah C, berarti C-nya sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya adalah, nah ini mungkin kita naikin dulu ya. Oke, jadi kesimpulannya terkait dengan fungsi ST di sini adalah minus 16T kuadrat tambah 96T. Nah, berarti C-nya emang nggak ada sama sekali, alias C-nya mungkin 0. Nah, C-nya 0 nih ya. C-nya 0. Ya udah, berarti minus 16 dikalikan dengan yang namanya 3 kuadrat tambah 96 kali 3. Nah, berarti berapa tuh? Ya udah, tinggal hitung. 9 kali 16 kan 144 ya harusnya ya. Iya, 144. Minus 144 ditambahkan dengan 96 kali 3 itu adalah 288. Nah, ini kalau dihitung jawabannya adalah 144 feet. Maka jawaban dari soal nomor 2 adalah yang A. Nah, tapi kalau misalnya dari sini kalian mau ngerjainnya by turunan, mau turunan boleh. Turunan, berarti kan ST ini alias ST maksimum ketika ST sama dengan 0. Berarti jadinya min 32T tambah 96 sama dengan 0. Berarti min 32T sama dengan 96. Berarti T-nya sama dengan 3. Barulah nanti dimasukin ke sini lagi, balik lagi T-nya. Karena T-nya kan cuma 1, pasti antara maksimum atau minimum. Ya udah, masukin T-nya 3 ke sini. Ya jawabannya sama kayak yang di sini dong. Iya. Jadi boleh kalau mau pakai aplikasi turunan juga dipersilakan, sehingga nanti ketika berarti ini dapat dikatakan bahwasanya adalah posisi maksimum diperoleh ketika T sama dengan 3 dan T sama dengan 3 ini dimasukin ke dalam fungsi awalnya, yaitu adalah ST sama dengan min 16T kuadrat tambah 96T yang jawabannya sama dengan yang ada di sini. Ya pasti sama, karena konsepnya walaupun konsepnya berbeda, selama emang logika berpikirnya sama, itu tidak ada masalah ya. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir. Nah, untuk soal terakhir ini terkait dengan ekonomi ya. Jadi apabila ongkos marginal atau ongkos marginal untuk ini untuk X unit barang adalah seperti ini dan ongkos awalnya adalah 3.000, maka fungsi ongkos aslinya seperti apa? Nah, dalam ekonomi, kalau kita punya biaya, baik biaya apapun itu, misalnya mungkin biaya opportunity atau biaya apa ya? Biaya produksi atau production cost. Berarti di sini nanti akan ada yang namanya biaya marginal ya, atau marginalnya, atau marginal produksi. Produksi marginal ya kan. Terus abis itu marginal apalagi marginal revenue ya, atau MR, atau misalnya ini biaya pendapatan atau biaya apa nih? Biaya produksi atau biaya apapun itu nanti bakal ada nih marginalnya. Dalam ekonomi, definisi daripada marginal ini adalah kalau biaya awalnya diturunkan, ini akan menjadi marginal. Berarti kalau dibalikin ke sini, ini kita perlu yang namanya integral. So di sini
kita sudah punya informasi bahwa MO atau marginal atau M-nya ya. Berarti atau mungkin di sini kan ongkos alias C. Berarti kita sudah punya informasi bahwasanya di sini ini adalah C aksen X itu sama dengan 6X kuadrat kurang 4X. Kemudian kita juga punya informasi bahwasanya di sini ketika X-nya sama dengan 0, C-nya ini sama dengan 3000. Maka ditanya kira-kira bagaimana dengan CX-nya? Ya sudah, berarti CX sama dengan integral daripada C aksen X dx. Berarti CX sama dengan integral daripada 6X kuadrat kurang 4X dx. Berarti jadinya adalah CX sama dengan 6/3X pangkat 3 tambah dikurang dengan 4/2X pangkat 2 tambah C. Berarti CX-nya sama dengan 2X pangkat 3 dikurang dengan 2X kuadrat tambah C. Nah, C-nya berapa? Tinggal cari dengan informasi C0 sama dengan 3000. Atau misalnya C0 sama dengan 2 kali 0 pangkat 3 kurang 2 kali 0 kuadrat ditambah dengan C besar di sini. Dan katanya ketika X-nya 0, C-nya ini jawabannya 3000 nih katanya. Berarti 0 kurang 0 tambah C, berarti C-nya adalah 3000. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya adalah CX sama dengan 2X pangkat 3 kurang 2X pangkat 3 dikurang dengan 2X kuadrat ditambahkan dengan 3000. Maka jawaban soal nomor 3 adalah yang D. Ya. Oke, so segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk modul pertama ya, terkait dengan integral, terkait dengan teknik integral dasar, teknik integral dengan aplikasinya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari yang kita kaitkan dengan berbagai macam bidang ilmu ya. Kalau tadi nomor 2 terkait dengan bidang ilmu fisika, dan yang ketiga ini terkait dengan bidang ilmu ekonomi. Ya, so thanks for watching this video and thanks for donation at saweria.co and via kirisnya. Dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe jika channel ini bermanfaat. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk di chat saja langsung di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.